Simbol simbol di sinilah yang akan kita butuhkan. Nah, contohnya di sini saya ambil contoh ketika misalnya kita hanya mau mengambil untuk sektor yang bank, kita bisa dipilih di sini, kan klik bank. Nah, yang Bapak Ibu perlukan hanya kode ini. Hanya kode ini. Ketika Bapak Ibu telah punya simbol ini, Bapak Ibu telah bisa menarik data. Langsung saja saya akan. Oke, langsung saja saya contohkan. Di sini silahkan klik time series request. Nah, ketika kita klik time series request, seperti yang telah saya sebelumnya, bahwa bagian series atau list itu merupakan tempat di mana kita akan memasukkan list perusahaan yang akan kita tarik datanya. Nah, contohnya di sana kita telah punya list yang telah kita tarik sebelumnya, maka di sini silahkan yang series from sheet di sini. Setelah kita klik series from sheet, Bapak Ibu bisa kunci aja atau data simbol yang Bapak Ibu butuhkan. Silahkan klik OK dan nantinya di sini akan muncul list yang Bapak Ibu cari. Nah, selanjutnya kita akan mencari data apa. Nah, kita dapat mencari data. Bapak Ibu bisa klik. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa silahkan ketik apa yang data keuangan apa yang Bapak Ibu cari. Nah, contohnya di sini, misalnya saya akan mencari total aset. Bapak Ibu bisa langsung ketik saja. Nanti dia akan muncul semua data-data atau semua data yang terkait dengan aset. Nah, saya mengambil aset. Nah, kemudian kita akan gunakan use. Sebelumnya sedikit informasi. Bintang-bintang di sini menandakan rankingnya. Berarti semakin tinggi bintang di sini, artinya dia akan semakin baik datanya, bukan semakin artian data tersebut semakin valid seperti itu, semakin lengkap. Tadi setelah kita centang, kita akan gunakan use. Nah, kemudian di sini akan muncul kode ini adalah kode dari data stream, di mana dia menunjukkan total aset. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa masukkan kapan tanggal atau tahun data tersebut mau Bapak Ibu tarik. Di sini misalnya kita ambil contoh dia dari tahun 2012. Kemudian untuk tahun terakhirnya adalah tahun di 2022. Nah, untuk ini Ibu bisa pilih apakah data tersebut maunya diambil secara harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Nah, karena di sini kita ambil total aset, maka kita akan coba dia untuk diambil secara tahunan. Nah, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah itu ada yang chat layarnya kosong katanya. Oh iya. Azana ini tampilannya emang kosong. Tapi masih menjelaskan tab di atasnya kan ya? Udah yang lain Ibu. Oh iya, berarti ya yang tampilannya Oh, ya. kosong Azana. Kalau sekarang gimana Bu? Bentar. Udah. Oh, udah. Oke. Berarti kita ulang aja lagi ya, Bu. Ya, bentar. Bagaimana Ibu Lydia Utama di layarnya udah kelihatan, Bu? Dari yang awal tadi, karena dari tadi layarnya hanya Excel saja, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Maaf, Bu. Berarti tadi sebelumnya
Tadi Tadi kan yang muncul di screen itu opsi memilih di refinitif, oh iya di Ibu. refinitifnya, iya. Iya, baik. Oke. Jadi tadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengambil simbol agar data-data kita itu bisa ditarik, Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah klik time series request. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik find series. Untuk jendelanya, apakah muncul Bapak Ibu? Muncul. Sudah Oke. muncul. Baik Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa silakan add filternya. Di sini Bapak Ibu bisa bisa memfilter berdasarkan kategori exchange, marketnya, currency, dan di sini tadi saya mengambil contoh untuk di bursa Indonesia dan di bursa Malaysia. Nah, di sini di bagian exchange saya stop filtering dulu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa pilih karena di sini saya mau memilih Indonesia. Jika Bapak Ibu mau memilih lebih dari satu bursa, silahkan pilih yang multiple. Namun kalau hanya satu, silahkan pilih yang single filter. Nah, di sini karena saya mau memilih Indonesia, maka saya akan ketik saja setelah muncul langsung centang di bagian Indonesianya. Kemudian saya juga mau memilih yang dari Kuala Lumpur, dan kemudian saya centang dan saya pilih yang only selected. Karena di sini saya hanya ingin memilih kedua bursa yang telah saya centang sebelumnya. Oke, silakan tunggu sampai hasilnya menunjukkan bahwa hasilnya berubah, di mana di sini telah termuat untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Indonesia dan Kuala Lumpur. Nah, untuk marketnya Bapak Ibu bisa sesuaikan currency. Bapak Ibu bisa pilih apabila Bapak Ibu perusahaan yang menggunakan mata uang Indonesia, maka silakan Bapak Ibu pilih aktifkan filter yang Indonesian rupiah. Nah, jika Bapak Ibu tidak ingin menggunakan filter tersebut, silakan diabaikan. Dan untuk yang perlu menjadi perhatian adalah di bagian activity. Di bagian activity ini, silakan pilih yang aktif. Di situ nanti akan memunculkan hasil untuk perusahaan-perusahaan yang masih aktif di bursa sampai saat ini. Dan jika telah muncul, silakan double klik. Silakan double klik di bagian export. Atau kemudian silakan Bapak Ibu klik open. Setelah berhasil Bapak Ibu klik open, silakan close semua tab ini. Nanti akan muncul sebuah Excel baru yang berisikan seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah ini muncul, yang menjadi Bapak Ibu di sini adalah simbol ini. Sebelumnya adalah step untuk mendapatkan simbol-simbol ini. Nah, seperti itu. Contohnya di sini ketika saya mau mengambil sektor yang bank, maka kita bisa filter saja dan di sini langsung muncul. Di sini telah saya pindahkan. Nah, simbol-simbol inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk Bapak Ibu. Nah, ketika kita akan menarik data, yang pertama dilakukan adalah silahkan letak kursor Bapak Ibu mana data tersebut nantinya ingin dimunculkan. Nah, kalau Bapak Ibu nantinya ingin memunculkan dia di sel yang ini, nantinya tentunya data yang ada sebelumnya akan hilang. Makanya itu saya letak di bagian sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik time series request. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Bapak Ibu karena telah memiliki simbol, maka silahkan klik di bagian ini, yaitu series from sheet. Series from sheet, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih data-data yang Bapak Ibu butuhkan ini. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya untuk mencari datanya, Bapak Ibu bisa pilih data type. Nah, setelah muncul jendela ini, Bapak Ibu sebentar.
setelah muncul jendela ini, Bapak Ibu bisa memilih data-data apa yang ingin Bapak Ibu cari atau yang ingin Bapak Ibu tarik datanya. Nah, di sini contohnya saya ketikkan aset dan saya ingin memilih yang total aset. Nah, silakan klik selanjutnya setelah dicentang, silakan klik use Bapak Ibu. Nah, kemudian dia akan muncul kode seperti ini. Nah, kode WC02999 ini merupakan kode dari Refinitiv Icon ini untuk data total aset. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa menarik data lebih dari satu, namun saya sarankan Bapak Ibu melakukan penarikan satu data dalam satu kali submit agar nantinya Bapak Ibu dengan tujuan untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mentabulasi datanya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana jika Bapak Ibu menarik lebih dari satu data sekaligus. Nah, di sini untuk start date-nya Bapak Ibu bisa pilih di tanggal berapa Bapak Ibu ingin data tersebut dimunculkan. Contohnya di sini saya memilih di akhir tahun, di tahun 2012 sampai di tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih frekuensinya apakah harian, mingguan, kuartalan, atau tahunan. Karena di sini total aset, maka saya akan coba lihat dia secara tahun, Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika data yang Bapak Ibu pilih misalnya harga penutupan saham, maka Bapak Ibu bisa pilih dengan menggunakan hari Bapak Ibu ingin secara hari. Yang Ibu perhatikan adalah dengan harus mencentang transpose data. Karena jika tidak Bapak Ibu transpose, maka data tersebut tampilannya jika disubmit adalah yang ke bawah itu tahun, yang ke samping itu adalah perusahaannya. Jadi akan terlalu melebar ke samping sehingga dia harus ditranspose. Kemudian Bapak Ibu bisa centang yearly date, di sini berarti bahwa berarti tampilan tahunnya nanti adalah tampilan tahunan yang akan Bapak Ibu pilih. Kemudian silahkan klik submit dan tunggu sampai proses penarikan datanya selesai, Bapak Ibu. Seharusnya pesan-pesan seperti ini jadi akunnya itu tadi diakses oleh pihak lain, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam waktu yang bersamaan kita gunakan, maka tampilannya seperti ini. Jadi harus bisa kita pastikan bahwa akun tersebut tidak sedang diakses oleh pihak lain, Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya akan coba login ulang, apakah bisa? Ya. Alhamdulillah telah bisa Bapak Ibu. Saya izin share screen lagi. Nah, baiklah. Tampilan berikut adalah ketika tampilan yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah berhasil menarik data dari fitur time series request yang disediakan dari Refinitiv. Jadi Bapak Ibu hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menarik banyak data yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, saya akan ambil contoh, misalnya ketika Bapak Ibu mengambil lebih dari satu data. Caranya masih sama. Kemudian di sini kita pilih.
Misalnya di sini saya mau memilih cash dengan current asset total. Nah, kemudian silakan masukkan tahun yang Bapak Ibu mau. Silakan kemudian lupa klik transpose dan ya ribetnya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kita coba ulang. Saya coba akan menggunakan current asset total. Oh, ini ada total net asset dengan total aset. Kita bisa klik, dan kita bisa submit. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, sebenarnya di sini adalah total aset, namun untuk tadi yang kita cari sebelumnya, yaitu maaf, di sini dia hanya bisa memunculkan untuk total asetnya Bapak Ibu. Nah, namun kan tadi kita memasukkan dua data. Nah, seperti yang saya bilang tadi, menyulitkan untuk tabulasi karena datanya harus dipisahkan lagi. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk melakukan satu kali submit data. Untuk satu data itu disubmit satu kali, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin itu untuk cara penggunaannya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengambil data lagi, mungkin Bapak Ibu tidak perlu melakukan langkah dari sebelumnya secara berulang. Bapak Ibu bisa langsung copy aja sel di bagian name, merupakan sel aktif yang terhubung dengan Refinitiv icon key. Jadi ketika Bapak Ibu klik copy dan Bapak Ibu pindahkan, dia akan otomatis muncul. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur edit request di sini. Nah, setelah Bapak Ibu menggunakan edit request, Bapak Ibu bisa memilih variabel lain yang Bapak Ibu butuhkan. Contohnya di sini adalah misalnya kita pilih cash, silakan kita use, dan jangan lupa hapus yang sebelumnya. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal klik submit, maka otomatis dia akan data akan terdownload. Namun di sini dia tidak muncul, Bapak Ibu. Mungkin di situ penggunaannya Bapak Ibu. Mungkin sedikit tambahan. Nah, gimana jika ternyata Bapak Ibu itu udah punya sampel sendiri, baru harus mencari simbol ini tadi. Nah, sebelumnya sedikit saya bagikan bahwa misalnya di sini misalnya saya telah punya sampel saya sendiri. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu silakan copy kode bursa dari perusahaan yang akan Bapak Ibu cari. Silakan copy dan pindahkan ke bagian paling bawah di kolom RIC ini Bapak Ibu. Nah, silakan pilih di kolom RIC. Kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur conditional formatting untuk mendeteksi nilai-nilai yang sama yang telah Bapak Ibu punya. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus pastikan bahwa di sini dia memang berwarna merah, yang artinya memang data tersebut telah ada dari data yang kita tarik sebelumnya. Kemudian silakan Bapak Ibu aktifkan filternya. Dan silakan hapus untuk data-data
yang tidak sama atau yang tidak kita butuhkan. Seperti dalam hal ini adalah data-data ini, kita bisa langsung hapus saja Bapak Ibu. Nah, di sini adalah data-data yang dimuat di sini adalah data-data yang memang kita butuhkan sesuai dengan list yang kita punya tadi Bapak Ibu. Nah, kalau di sini dia walaupun berwarna merah, namun ini coding RIC-nya itu kosong atau kode bursanya itu kosong, artinya itu tidak kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan adalah, kita lihat bahwa saya tadi membutuhkan 47 perusahaan. Dan setelah kita sampling, kita juga mendapati sebanyak 47 perusahaan. Artinya, ini adalah perusahaan yang memang kita butuhkan. Nah, karena saya hanya membutuhkan ini, maka saya akan pindahkan ke sheet yang lain. Kemudian saya akan coba tarik lagi datanya Bapak Ibu. Langkahnya sama. Silakan Bapak Ibu series from sheet. Silahkan blok data yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian klik OK. Bapak Ibu bisa pilih data-data apapun yang Bapak Ibu butuhkan. Oke, contohnya di sini saya akan memilih total lagi. Dan datanya transpose dan kemudian klik yearly date. Nah, silahkan tunggu Bapak Ibu. Nah, di bagian ini banyak data yang akan Bapak Ibu tarik, maka akan membutuhkan waktu yang juga akan semakin lama. Nah, di sini untuk 47 perusahaan bisa kita tarik dalam waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu. Di sini dilihat bahwa untuk Telkom itu asetnya itu adalah sebesar 111.280. Nah, aset inilah yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan untuk data-data penelitian Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai sini untuk penggunaan restriktifnya. Namun saya akan membagikan satu tutorial lagi yang mungkin dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan penelitian. Di mana dalam melakukan tabulasi data itu Bapak Ibu tidak harus lagi manual, yaitu Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya add-in Tableau yang akan mempermudah Bapak Ibu untuk mentabulasikan data. Itu. Nah, caranya adalah yang pertama Bapak Ibu harus install Tableau-nya, nanti insya Allah akan saya share di kolom chat tempat Bapak Ibu dapat mendownloadnya. Kemudian silahkan install seperti biasa. Nah, setelah diinstal, silahkan Bapak Ibu klik add-in slide. Kemudian silahkan tambahkan add-ins, tapi kali ini dia di fitur di bagian manage Excel bagian add-in. Kemudian silahkan go dan silahkan dicentang Tableau 7-nya. Nah, setelah dia terinstall dan terdapat tampilan layar seperti ini di Excel Bapak Ibu, maka selanjutnya Bapak Ibu silahkan pilih di sel data yang pertama. Kalau di sini tadi dia termuat tahun yang pertama dan di sini data nama perusahaannya, Bapak Ibu silahkan diklik yang paling pertama, di sel paling pertama data Bapak Ibu. Kemudian silahkan klik reset data dan Bapak Ibu klik OK. Nanti dia otomatis akan mentranspose sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi dia akan otomatis ditransfer untuk Telkom, untuk perusahaan Telkom dia otomatis tertranspose nih di sini Bapak Ibu. Nih. Untuk Telkom, untuk total asetnya setahun ke bawah, dia akan otomatis tertranspose. Jadi akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pengolahan atau mentabulasi data sebelum masuk ke tahap pengolahan data Bapak Ibu. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait eksplorasi data stream. Baik, Ibu dikembalikan kepada Ibu Hilmi. Terima kasih Azana, Ibu Azana. Pemaparan materinya jelas dan sangat menarik. Karena untuk penelitian itu sangat dibutuhkan ya banyak
sumber atau metode-metode yang beragam gitu. Dan apalagi untuk data recognitive icon ini itu sangat memudahkan kita para peneliti di dalam mengumpulkan sampel ya, Ibu gitu. Jadi sebenarnya untuk ini penelitian ini tuh bukan hanya bermanfaat bagi mahasiswa aja, tapi juga bagi dosen gitu. Nah, kemudian berarti untuk data ekon ini itu penelitiannya khusus ke penelitian kuantitatif dengan data sekunder gitu ya. Ya, benar Ibu. Oke, nah jadi dulu itu ini sedikit pengalaman Ibu Azana. Ibu. Jadi dari dulu itu saya tuh lebih suka cenderung meneliti datanya tuh primer gitu. Itu karena saya apa sih untuk mengumpulkan data sekunder itu saya mikir itu terlalu ribet gitu. Karena kita mesti pergi mendownload laporan keuangan perusahaan gitu kan di Bursa Efek atau di IDX. Nah, misalnya nih kita butuh sekitar 50 sampel gitu. Nah, untuk mendownload laporan keuangan 50 sampel itu udah memakan waktu. Belum lagi kita misalnya nih fokusnya kita mau menganalisis kinerja. Mungkin itu dari ROA-nya. Nah, kita harus lihat asetnya, semua kas, setara kasnya kita mesti pindahkan satu-satu. Nah, itu pun kalau dalam jangka waktu periode 1 tahun, belum lagi kita ngambil datanya itu untuk 5 tahun. Itu beneran memakan waktu gitu. Makanya dari dulu itu saya menghindari penelitian yang datanya itu sekunder, jadi lebih suka data primer gitu. Tapi setelah melihat pemaparan dari Ibu Azana, ternyata kalau kita meneliti dengan menggunakan data sekunder itu bahkan ini ya lebih simpel, lebih gampang. Ya, Ya, karena untuk menarik datanya itu dari tahunan, baik itu beberapa tahun dan ribuan laporan keuangan, itu tuh waktunya tuh hanya beberapa menit aja ya Bu, kita udah bisa narik datanya ya, gitu. betul, Jadi Ibu. kita tinggal filter data-data yang kita butuhkan untuk terkait penelitian kita. Ya, benar Ibu. Jadi ini kebetulan di semester ini saya juga mengampu salah satu mata kuliah yang dalam itu ada menganalisis laporan keuangan. Nah, mungkin nanti bisa saya terapkan ini data penelitian recognitive icon ini untuk mahasiswa di kelas. Ibu. Oke. Begitu Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa peserta webinar kita pada hari ini. Mungkin ini udah banyak ya yang mau ditanyakan, udah penasaran gitu. Mungkin saya lanjut aja buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, mungkin bisa dengan raise hand atau langsung voice. Kepada Bapak Ibu dan adik-adik dipersilahkan jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan Ibu Desri Erniza. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya mungkin saya sedikit terlambat masuknya gitu ya, Bu ya. Yang ingin saya ditanyakan di sini yaitu kemarin saya sudah coba juga dengan buka icon itu lewat langsung dari Google gitu kan. Terus apa sih bedanya kalau kita menggunakan Refinitiv yang di Google langsung di Google-nya dan yang terbuka dari Excel gitu. Pertama, yang kedua, tadi kan katanya kalau kita mau narik simbol itu kalau untuk data berikutnya tuh penarikan untuk yang berikutnya tuh nggak perlu lagi untuk melakukan. Terus kalau simbolnya itu berbeda gitu, apakah kita harus melakukan langkah dari awal gitu? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, mohon maaf, untuk di luar seminar ini apakah nantinya bisa belajar gitu? Terima kasih. Baik, Ibu. Gimana Ibu Azana, langsung dijawab atau kita kumpulkan pertanyaan dulu? Boleh Langsung. langsung jawab, Ibu? Oke, ya. Silakan Ibu. Iya, Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan dari Ibu Destina tadi, yang apa perbedaannya? Artinya, ini saya rasakan pengalaman pribadi, merasakan sendiri perbedaan ketika menarik data dari web dengan menggunakan Excel gitu. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa dari web itu list perusahaan yang bisa kita tarik itu hanya terbatas pada 5.000 perusahaan. Seperti itu, Bapak Ibu.
Jadi ketika kita menggunakan Excel, kita itu menarik lebih dari 5.000 dan dengan yang sebelumnya, dengan list yang telah kita sesuaikan sebelumnya Bapak Ibu. Nah, kalau dari yang web tadi kan kita akan mendownloadnya ke Excel. Nah, bayangkan Bapak Ibu jika ternyata Bapak Ibu telah menarik data, kemudian ternyata ada kelupaan data lain yang masih harus di-download, artinya Bapak Ibu udah punya 2 Excel. Nah, jika ternyata menyadari bahwa salah dari data yang ditarik, otomatis Bapak Ibu akan ulang seperti itu. Nah, artinya itu banyak file seperti itu dan ditakutkan nantinya akan membingungkan Bapak Ibu juga karena terlalu banyak file yang telah di-download dari Refinitiv menggunakan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan Excel ini, kita sebelumnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari simbol dan menyusun list sampel yang kita butuhkan seperti itu. Gunanya tahapan itu dilakukan di awal untuk apa? Agar ketika kita butuhkan data lagi, kita tuh hanya tinggal menginputkan simbol itu tersebut. Ketika simbol sudah kita tetapkan, misalnya jumlah sampel kita itu berjumlah 300 perusahaan. Nah, 300 perusahaan itu kan tinggal 300 itu aja yang nantinya kita masukkan, apapun data yang mau kita masukkan Bapak Ibu. Jadi hanya di satu file Bapak Ibu bisa kan begitu banyak data. Kalau ada yang langsung diedit di file yang sama seperti itu. Jadi lebih memudahkan kalau menurut saya pribadi. Kemudian untuk simbol yang berbeda, simbol tersebut akan berbeda apabila logo-nya Bapak Ibu berbeda. Namun kalau untuk simbol itu sendiri berbeda atau akan dirubah dari data stream, kemungkinan kecil akan dirubahnya itu kemungkinannya kecil untuk dirubah karena dia itu kode unik yang menyimbolkan atau menandakan kode dari masing-masing perusahaan. Jadi bisa bahwa simbol tersebut tidak akan berubah untuk perusahaan tersebut. Jadi Bapak bisa menyimpan simbol tersebut untuk nantinya jika suatu waktu Bapak Ibu membutuhkan data untuk membutuhkan simbol itu untuk menarik data itu lagi. Kalau untuk setelah webinar ini apakah masih boleh belajar lagi? Tentu boleh Bapak Ibu bisa silahkan tanyakan di mana kesulitannya dan insya Allah nanti akan dibantu Bapak Ibu dalam penggunaan Refinitiv ini, Bu. Ini gitu Ibu, kembalikan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Azana. Bagaimana Ibu Desri? Alhamdulillah udah cukup, Bu. Makasih, Bu Azana. Ibu, terima kasih, Bu. Mungkin untuk konsultasi lebih lanjut, nanti bisa di Japri aja ya, Ibu Azananya. Oke, silahkan bagi Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya. Ibu, mungkin sebelumnya tadi ada sedikit kelupaan, mungkin selagi menunggu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu-nya, apakah boleh lagi ada mau menunjukkan satu pertanyaan ketika kita menggunakan Refinitiv icon berbasis Excel tadi, Ibu? Oke, ya boleh. Silakan Azana. Ya, baik, Ibu. Sebelumnya, ada satu yang kelupaan Bapak Ibu, di mana ternyata ketika kita menggunakan Refinitiv icon menggunakan Excel ini, ada satu hal lagi yang lebih memudahkan kita, yaitu ketika Bapak Ibu membutuhkan rasio keuangan seperti ROA atau bahkan Tobinski, Bapak Ibu bisa memperoleh datanya itu langsung dalam bentuk rasio. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sebelumnya mengumpulkan yang namanya market value, total debt, atau total asetnya itu kemudian dikalkulasikan satu per satu. Bapak Ibu langsung mendapat, misalnya kita contohkan Tobinski. Di sini saya akan menggunakan yang tadi, list saya yang tadi. Oke. Kemudian saya di sini nggak akan klik data type Bapak Ibu, tapi saya akan memilih expression picker. Jadi expression picker ini kalau tadi kan data-datanya didapatkan langsung dari Thomson Reuters berdasarkan ketika mereka menggunakan softwarenya. Tapi kalau di sini ini ada
expression yang dibuat oleh yang menggunakan para pengguna data stream berdasarkan rumus yang mereka butuhkan. Nah, jadi di sini ketika kita klik Tobinsky di sini, maka akan muncul dua perhitungan Tobinsky. Nah, di sini yang paling membutuhkan, setelah saya cek, di sini adalah Tobinsky yang paling mendekati dengan versi Chung and Freud. Jadi di sini kita coba aja, kita pilih. Silahkan ketik tahunnya. Bapak Ibu bisa masukkan di sini misalnya 2022. Bapak Ibu mau memilih secara tahunan, silahkan pilih yearly date-nya. Kalau Bapak Ibu tidak pilih yearly date, ketika Bapak Ibu hanya memasukkan tahun di sini, maka yang muncul nantinya adalah per tanggal hari di mana Bapak Ibu mengaksesnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengakses seperti di tanggal 29 bulan 8, tanggal yang termuat nantinya adalah tanggal 29 bulan 8 di 2012, Bapak Ibu. Maka kalau yearly date nanti dia akan otomatis dipindahkan ke akhir tahun. Kemudian kita akan klik submit. Silahkan prosesnya. Nah, Bapak Ibu telah memperoleh Tobinsky secara langsung di dalam waktu yang sangat singkat. Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya secara manual Bapak Ibu harus mengumpulkan market capitalization, harus mengumpulkan nilai preference stock-nya, harus mengumpulkan total debt dan total aset, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan Excel. Namun di sini ketika menggunakan Refinitiv Eigen dari Excel, Bapak Ibu bisa langsung menemukan rasio Tobinsky yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, gimana dengan ROA? ROA juga termuat di sini. Itu Bapak Ibu bisa hapus dulu. Nah, seperti yang saya bilang, Bapak Ibu tidak perlu memulai dari awal. Silakan klik copy di bagian name. Kemudian silakan pastikan di mana Bapak Ibu mau memuat data tersebut. Setelah muncul, ini kan masih rasio Tobinsky nih Bapak Ibu. Nah, dia masih rasio Tobinsky. Nah, Bapak Ibu silakan klik name dan pilih edit request. Edit request, silakan hapus yang kode Tobinsky dan Bapak Ibu bisa cari, wah, sepertinya digunakan oleh yang lain. Oke. Karena masih digunakan, jadi nah ini Bapak Ibu. Seharusnya nanti jika Bapak Ibu telah edit request tadi, setelah Bapak Ibu edit request, nanti Bapak Ibu cari return on asset. Nah, dia akan muncul langsung rasionya Bapak Ibu. Langsung muncul berapa rasio, berapa ROA dari perusahaan. Maaf, karena tadi akunnya digunakan, jadi sepertinya sampai pada hasil Tobinsky aja Ibu. Mungkin sekian tambahan yang bisa disampaikan, mungkin bisa dapat mempermudah penelitian Bapak Ibu. Kembalikan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Azana. Itu ya beberapa banyak kelebihan dari data Refinitiv Eigen ini ya Ibu gitu. Jadi benar-benar untuk mengefisien waktu, kemudian juga meminimalisir kesalahan. Kadang kan kalau kita mindahinnya manual nih dari laporan keuangan ke data Excel kita, itu pasti biasanya ada beberapa kesalahan gitu ya Bu. Nah kita mesti cek ulang lagi gitu, membandingkan apakah pemindahan ini udah benar atau belum gitu. Tapi kalau udah by web, by Excel itu by sistem, insya Allah itu datanya akurat gitu ya Bu. Ya, Sampai ke koma-komanya gitu. Ya, Ibu. Sudah Oke. disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu hadirin webinar, adik-adik mahasiswa, masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, kita masih ada waktu. Jika ada yang ingin bertanya atau berikan pendapat, berarti kalau menurut Ibu Azana nih, dia kan ada dua cara ya, itu by Excel maupun ini by web gitu. Yang lebih efisien atau yang lebih ini, yang lebih gampang gitu yang mana gitu? Kalau menurut Ibu Azana sendiri? Kalau menurut saya sendiri adalah menggunakan Excel itu. Sudah saya rasakan
ketika melakukan penelitian di 9 negara dengan total sampel untuk 10 tahun penelitian itu sekitar 6.890 perusahaan, itu bisa didapatkan dalam waktu singkat ketika kita menggunakan Excel. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa jika misalnya ketika menarik data itu saya ada kelupaan di data-data tertentu, saya bisa langsung mengaksesnya di saat yang sama dengan list yang telah saya buat sebelumnya itu. Namun perlu menjadi catatan bahwa seperti yang saya sebutkan bahwa Refinitiv ini sebenarnya dia menyediakan data ESG, namun menjadi satu kelemahan dari Excel dari berbasis Excel-nya adalah ESG-nya itu masih belum sempurna terkonfigurasi di Excel-nya. Jadi tetap harus menggunakan web untuk mencari data-data ESG, Bu. Gitu, Bu. Nah, jadi juga di samping keunggulannya tadi, dia ini juga tidak berbayar ya, Ibu Azana. Bisa gratis. Dia berlangganan, Ibu, akunnya. Oh, berlangganan. Langganan. Tahunnya berapa? Saya kurang tahu karena ini dari Fakultas Ekonomi yang berlangganan, Ibu. Jadi untuk Oh iya, sorry ya. Jadi udah langganan untuk data Econ ini. Oh ya. Iya, Ibu. Oke, mungkin kalau untuk ini, untuk yang di luar institusi UNAN, mungkin bisa ini berarti ya ikut berlangganan juga kalau mau continue menggunakan data recognitive icon ini. Ya. Oke. Tapi kalau untuk di akademisi UNAN masih Civitas Akademika Universitas Andalas, berarti kita udah bisa menggunakannya secara gratis. Gitu. Ya, Ibu. Mungkin dicek juga sudah untuk link download icon untuk Excel-nya, serta untuk link download tabelnya, Bu, yang bisa dimanfaatkan untuk membantu penelitian Bapak Ibu agar lebih mudah. Nah, ya Bapak Ibu ada di kolom chat itu download database icon sama link download Tableau. Mungkin bisa di copy paste, dipindahkan ke datanya ya. Oke. Jadi tinggal di paste kemudian dipindahkan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk hadirin masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, karena untuk pemaparan sangat jelas. Jadi cukup jelas pemahamannya. Kemudian tidak terlalu rumit gitu. Jadi kalau begitu mungkin sebelum saya kembalikan kepada MC, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini bagi kita semua. Semoga menjadi amal jariah ya Ibu. Terima kasih kepada atas partisipasinya. Semoga dengan kegiatan webinar ini kita mendapatkan banyak manfaat di dalamnya dan kita dapat berbagi juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Oke, last but not least, saya minta maaf jika ada kata atau tingkah yang kurang berkenan selama saya memandu kegiatan webinar ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada MC karena kabarnya masih ada kuis ini Bapak Ibu, jangan leave dulu. Kabarnya ada kuis. Kemudian untuk sertifikat khusus di webinar ini itu gratis, tidak berbayar. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Silmi dan juga kepada Ibu Azani. Selanjutnya kita akan mengadakan kuis sejenak, yang mana untuk Bapak atau Ibu hadirin yang dapat menjawab pertanyaannya akan mendapatkan sertifikat secara gratis. Mungkin meluruskan perkataan Ibu Silmi tadi, yang mendapatkan sertifikat secara gratis adalah Bapak Ibu yang menjawab kuisnya. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang inginkan sertifikatnya, dipersilakan untuk melakukan investasi sertifikat. Baik, mungkin untuk kuisnya langsung saja untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab, boleh langsung raise hand ataupun
mengaktifkan audionya atau juga bisa melalui kolom chat. Nah, pertanyaannya, berapakah data perusahaan yang bisa diolah secara bersamaan ketika kita menggunakan Refinitiv Icon melalui Excel? Baik, silakan Bapak Ibu yang mengetahui jawabannya, boleh langsung untuk menjawab. Yang mana untuk, oke, di sini sudah ada Ibu Desri Erniza menjawab lebih dari 5.000 data. Mungkin kita tanyakan kepada narasumber kita, bagaimana Bu Azhana, benar? Iya, benar Ibu, bisa lebih dari 5.000 data. Oke, selamat kepada Ibu Desri Erniza. Nantinya akan diberikan sertifikat sebagai hadiah dari kuis kita ini. Baik, untuk selanjutnya penyerahan sertifikat untuk moderator kita dan juga Ibu pemateri kita yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan berguna pada hari ini, yang mana sertifikat ini akan diserahkan oleh Direktur Pusat Pengembangan Akuntansi, yaitu kepada Ibu Raudatul. Berikut. Oke. Berikut ini kita berikan penghargaan yang setingginya kepada moderator kita, Ibu Silmi, SE, MSI, MAK. Kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih, Ibu Silmi, SE, MAK. Ya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat untuk pemateri kita. Ibu Azhana Asla yang akan diserahkan oleh Ibu Direktur Pusat Pengembangan Akuntansi, yaitu Ibu Raudatul Bismillah. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Azhana Adlah SAK atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita peneliti-peneliti, terutama peneliti kuantitatif, untuk memudahkan mengumpulkan data, dan semoga ilmu yang bermanfaat ini amal jariah bagi Azhana dan sangat membantu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu atas kesempatan ini. Kami ucapkan terima Ibu Sunin dan Ibu Azhana. Nah, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Hadirin yang bercerita hadirat, dipersilakan untuk segera mengisi aksen webinar kita pada hari ini yang telah kami share dan bagikan di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin mendapatkan sertifikat untuk webinar kita pada hari ini, dipersilakan untuk bisa berinvestasi sertifikat. Dan sertifikatnya akan diberikan paling lambat 3 hari dari acara webinar kita. Baiklah, hadirin sekalian, tibalah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam seminar ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.